Ada masa-masa di saat saya menderita gitu ya, itu memori saya langsung diketutup. Saya selalu disuntik di sini dan di kepala karena saya migrennya migren luar biasa. Kanan kiri? Kanan. Kanan. Dan Bapak tahu kanan itu adalah relasi kita dengan saya melihat posisi saya dalam kandungan dengan warna merah darah saya dalam kandungan ibu saya. Kembali lagi kita ketemu di Trending Story dan hari ini Trending Story sangat beruntung karena kehadiran seorang ibu yang luar biasa. Namanya Ibu Cecilia Chandra dan hari ini kita akan belajar banyak pengalaman beliau tentang dunia healing mungkin ya. Jadi apa yang terjadi dengan beliau kita akan wawancara, kita akan kupas habis juga pengalaman-pengalaman beliau dalam kehidupan ini. Mungkin Bu Sisil bisa cerita gimana ceritanya sampai Ibu ketemu TRE gitu. Itu perjalanan long story Pak, sampai dapat TRE. Karena pengalaman masa kecil gitu ya, trauma-trauma masa kecil yang luar biasa, terutama di keluarga gitu ya. Berasal dari keluarga ayah ibu yang ada masalah konflik di rumah tangga gitu ya. Jadi banyak sekali ternyata sakit penyakit itu karena saya tidak tahan melihat percecokan di rumah tangga bapak ibu saya. Dan saya waktu itu karena masih kecil saya tidak bisa melakukan apapun kecuali untuk menonton gitu ya. Jadi saya merasa sangat tertekan kali ya waktu itu. Nah pada saat kita remaja sedikit terhibur ya Pak, karena kita banyak teman, kita banyak aktivitas gitu. Jadi kelihatannya fine-fine aja, baik-baik saja. Pada saat kita beranjak ke karir, di mana pada saat untuk menjejaki karir tertentu, pasti kan tusuk-tusukannya lebih hebat ya. Nah di situ mulai traumanya datang lagi, makin numpuk, akhirnya meledak. Akhirnya saya itu langganan dari rumah sakit di Jakarta. Sebutin aja rumah sakit mana, saya punya kartu rumah sakitnya. Karena saya bolak-balik masuk ke UGD gitu ya, masuk ke UGD tanpa sakit yang jelas. Sering divonis untuk operasi ini, operasi itu gitu, tapi ternyata nggak jadi operasi, tapi ternyata penyakitnya nggak ketemu gitu. Simptomnya apa Bu? Saya sering kalau lagi nyetir suka pingsan, suka blank. Tiba-tiba pingsan mendadak. Migren itu sakit kepala luar biasa, sesak nafas. Terus lalu saya punya GERD akut, jadi tiap kali bolak-balik almarhum ibu saya selalu membawa saya ke UGD. Pernah juga overdosis obat karena kebanyakan obat karena saya nggak tahan sakit kepala. Lalu saya memutuskan sendiri untuk mengobati diri sendiri dengan minum banyak obat yang akhirnya saya nggak bangun, lalu dibawa ibu saya ke UGD gitu. Bahkan yang saya rasa sakit punggung itu bertahun-tahun, luar biasa, kayak ada nyangkut di sini gitu. Kalau mau tukang pijet yang kerasnya kayak beton itu udah lewat semua tuh Pak. Gitu ya. Lalu saya mulai belajar meditasi untuk proses healing saya. Mulai dari meditasi, hipnoterapi gitu loh. Tapi hipnoterapi ternyata membantu saya saat itu. Karena ada certain memori yang terlupakan. Nah kalau Bapak tanya gitu, ada teman-teman SD saya, SMP saya, SMA saya menanya gitu, kok lu nggak kenal ini? Enggak inget. Itu sombong lu? Enggak, bukan sombong, saya benar-benar nggak inget. Gitu. Jadi ada masa-masa di saat saya menderita gitu ya, itu memori saya langsung diketutup gitu, sengaja ditutup. Nah, pada saat saya belajar meditasi, ternyata kalau meditasi itu kan seperti mengupas kulit bawang. Makin dibuka, makin sakit, makin perih, saya nggak bisa handle. Sampai setiap kalau habis pulang dari meditasi yang 7 hari atau 10 hari, saya kayak orang bego Pak, bengong aja. Bengong karena saya merasa dada saya teriris-iris, udah dipakai silet, disiramin garam sama jeruk gitu. Itu rasanya kayak gitu, saya nggak bisa handle. Itu ada rasa memang seperti itu gambarannya, itu bukan kiasan ya, tapi itu benar-benar yang terasa di dada saya tuh seperti itu. Gitu. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana. Terus saya mulai aktif di yoga. Saya ambil teacher training juga yoga. Karena saya mengalami
pada saat saya yoga, setelahnya saya ada joy, ada damai di situ. Jadi saya pikir, oh berarti ini ada proses otak yang bekerja untuk merilis gitu. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Lalu pada saat 7 tahun lalu saya ambil workshop Bapak di JDC. Oh, seminar. Seminar 1 hari itu. Itu sekitar 7 tahun yang lalu. Wow. Terus saya sudah ambil formulirnya waktu itu untuk workshop. Saya simpan, 5 tahun kemudian saya baru daftar. Apa yang terjadi? Kok bisa sampai 5 tahun, Bu? Saya nggak tahu gitu. Tapi pada saat saya daftar itu pada saat COVID pertama kita di WFH kan. Iya. Betul. Jadi saya angkatan pertama online kayaknya waktu itu COVID. Jadi waktu kita COVID itu kan juga akhirnya itu masalah political office yang berbeda. Jadi setiap ganti kantor, saya selalu dapat political office yang berbeda. Mungkin karena basic saya, luka batin saya itu masih menganga. Jadi apapun sekecil apapun masalah di kantor jadi dar gitu. Jadi kayak drama gitu. Betul. Terkesannya jadi kayak drama gitu. Tapi memang benar sakit gitu. Tapi benar sakit. Kenapa saya bisa cerita dengan santai? Karena mungkin udah lewat. Tapi benar kata Pak Hindra ya, TRE itu menyembuhkan. Tapi apakah memorinya lupa? Kita nggak lupa memorinya. Tapi saya bisa dengan santai. Bahkan saya bilang saya keluar masuk rumah sakit, semua rumah sakit saya punya kartu membernya gitu. Saya bisa dengan santai. Saya bisa bilang dulu ada keretakan rumah tangga ayah ibu saya yang membuat saya sangat trauma gitu. Itu saya dengan santai. Kalau dulu Pak baru dengar ngomong ibu saya almarhum, saya udah bercucuran air mata. Indikatornya tuh mudah banget. Begitu saya cerita tentang ibu saya masih menangis enggak? Dengan TRE saya jadi bisa nerima, oh itu jalan hidup ayah ibu saya. Kehadiran ayah ibu saya adalah satu bagian yang memang harus dipenuhi satu sama lain untuk memenuhi kita punya karma. Kalau saya percaya itu soalnya gitu. Nah, kesadaran itu benar-benar saya dapat pada saat saya melakukan TRE. Gimana tuh ceritanya, Bu? Apa sih insight-insight pada saat Ibu lakukan TRE itu? Misalnya tadi kayak punggung. Punggung saya ini sakitnya luar biasa, Pak. Bahkan dulu dibilang katanya frozen shoulder. Nah, saya selalu disuntik di sini dan di kepala karena saya migren luar biasa. Kanan kiri? Kanan. Dan Bapak tahu kanan itu adalah relasi kita dengan ayah, dengan pria gitu. Dengan pria. Jadi pada saat saya melakukan TRE, saya sadar luar biasa kekesalan dan kemarahan saya dan kekecewaan saya itu di sini. Gitu. Jadi kayak merambat rasanya di sini. Gitu. Jadi saya bisa merasakan marah saya di mana, kaki saya panas apa segala macam. Jadi saya benar-benar sekarang jadi karena saya melakukan TRE tiap hari ya Pak ya. Jadi sensitif terhadap tubuh. Nah akhirnya dengan TRE ini berlahan ini sembuh sendiri. Dulu Pak seluruh badan saya ini semutan. Semutan. Wow. Itu puncaknya pada saat ibu saya meninggal tahun 2011. Saya nggak tahan ceritanya, nggak tahan dengan stresnya semua, apalagi waktu itu political office juga lagi luar biasa merajalela gitu ya, banyak masalah di office yang sampai dipanggil ke polisi gitu ya, karena saya menjadi saksi salah satu bos saya gitu ya. Itu luar biasa menyakitkan dan luar biasa membuat tertekan. Sekujur tubuh saya itu semutan. Jadi akhirnya kaku. Jadi aliran darah nggak lancar. Iya, dan itu bukan sejam 2 jam, itu tiap hari dan tahunan. Dan saya bolak-balik masuk rumah sakit, cuma disuntikin vitamin B dosis tinggi, gitu, dan vitamin. Dan dia tidak melihat ada sakit gitu, tidak ada sakit penyakit gitu. Dan dari akhirnya setelah saya benar-benar ambil provider TRE 1 tahun lalu ya, sekitar 1 tahun lalu bulan Juli ya. 31 Juli ya waktu itu ya. 6 bulan pertama kan saya harus TRE tiap hari dan memberikan jurnal. Nah itu jatuh bangun saya 6 bulan itu. Karena saya harus dealing dengan tubuh saya ke dalam kan, gitu, ke dalam, ke jiwa saya segala macam dan menyelesaikan semua. Dan puji Tuhan sekarang nih semutannya udah minim banget, ini tinggal di ujung di ujung sini gitu. Tapi saya tahu banget itu terkait dengan pada saat TRE ya.
itu terkait dengan emosi. Kemarahan. Amarah saya, Betul. merasa dikecewakan, merasa nggak dipercaya, saya merasa diabaikan, saya merasa nggak dicintai. Sedih saya ceritanya. Lengkap sudah. Wow. Dan itu tergambar jelas Pak gitu. Jadi keluar gambarannya, semua. video-video kejadian. Video-videonya dan pada saat TRI kan bunyi cenut-cenut gitu kan, semua merambat gitu. Kayak apa ya rasanya, coba sendiri gitu baru tahu rasanya. Iya. Kalau nggak nyoba nggak tahu rasanya Iya, gitu. Apa yang terjadi dalam tubuh kita mengkomunikasikan, lo wake up, lu tuh lagi ngerilis, lu tuh sebel banget lo gitu. I see. Gitu. Yang selama ini mungkin secara tidak sadar kita menekan supaya tidak muncul. Gitu. Iya, dan setiap saya TRE, saya selalu memeluk diri saya. Seakan-akan saya ingin si sisil besar ingin tenang, aman, semuanya aman. Gitu. Didampingi yang kecil ya. Gitu. Itu ada penting juga. Kita benar-benar sadar bahwa jiwa kecil kita, mungkin inner child kita, kita itu lagi ingin menceritakan, aku tuh menderita, aku tuh sakit semutan, aku tuh sakit punggung, aku tuh sakit sesak napas, aku migrain, aku GERD, itu karena aku tuh marah, karena aku tuh luka loh. Gak bisa dilampiaskan, gak bisa diceritain gitu ya. Aku tuh kasih tahu kamu gak mau denger gitu. Maka pada saat saya TRE tuh jiwa kecil saya tuh meronta-ronta, menangis-nangis sampai tangan saya pasti memeluk saya, seakan-akan si sisil besar bilang, oke, sekarang aman. Aku dampingin kamu kok gitu. Wow. Gitu. It's wonderful ya prosesnya. Ini seperti yang Dr. David sampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, emosi, trauma itu tersimpan dalam tubuh. Dan tidak semua orang bisa menyadari itu. Jadi orang getar, memang tubuhnya bergetar. Mungkin bagian tertentu merasa sakit, panas, kayak kesetrum listriknya. Tapi orang nggak memiliki kesadaran. Itu karena kayak pikiran, tubuh dan emosi itu sangat jauh. Karena kita nggak pernah dengerin tubuh. Teman-teman percaya kan? Selama ini kalau kita kerja capek, flu, pilek, sakit kepala. Kita lebih fokus pada pikiran, target belum capai, kita kerja terus. Sampai akhirnya tubuh berteriak lebih kencang, dalam bahasanya menjadi GERD, psikosomatis, menjadi tidak bisa tidur, cemas berlebihan seperti itu. Nah, kalau dia sudah begitu, kita baru mulai memperhatikan. Akibatnya tubuh, pikiran, emosi jauh nih Bu. Tapi ini luar biasa, karena Ibu proses mencari cukup lama. Dia lama. Meditasi, belajar hipnoterapi, belajar yoga, itu membuat pikiran, tubuh dan emosi makin dekat. Nah ini kayak sahabat Bu. Jadi kalau kita udah kayak sahabat, dia nggak usah ngomong. Ibu lihat wajahnya, sorot matanya, geser tubuh, Ibu sudah tahu dia lagi ngalami masalah. Nah sehingga ketika Ibu shaking, panas di sini, kaki panas, itu adalah kemarahan. Itu sebenarnya tubuh dari dulu menyampaikan, cuman karena relasi pikiran, tubuh, emosi terlalu jauh, nggak nangkep. Tapi Ibu bisa nangkep, itu sebuah kesadaran yang luar biasa. Teman-teman, shaking itu perlahan-lahan membuat kita memiliki lapisan-lapisan kesadaran baru tentang diri kita, tentang hidup kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Satu lagi yang menjadi pertanyaan saya Bu, apa sih yang mendasari, mendorong Ibu mau mengambil sertifikasi provider? Motivasi terbesar karena saya pingin gini, kalau saja saya dan almarhum ibu saya atau siapapun yang saya kenal gitu ya, kenal TRE atau model self healing di awal kita masa kecil, pasti masa traumatisnya, luka batinnya tidak sehebat itu. Karena memori itu benar-benar nggak bisa hilang. Sampai semakin kita tua, semakin kita berumur, dia makin lama makin muncul gitu. Mungkin pada saat kita remaja di usia belasan, itu akan hilang. Karena apa? Kita punya teman banyak, teman baru, kegiatan baru, punya antusias baru. Tapi pada saat kita dewasa, makin banyak tekanan, lalu emosi itu pencetus karena kita belum heal di bawahnya, belum sembuh luka batinnya. Jadi letupan-letupan dari sekeliling itu jadi membuat kita kewalahan sendiri gitu.
Nah, itu motivasi terbesar saya adalah saya pingin terutama ibu anak korban-korban KDRT ataupun yang merasa terluka gitu ya, bisa punya sarana untuk sembuh. Amin. Bahkan kalau orang-orang seperti saya yang sulit berbicara, paling malas cerita sama orang, gitu, introvert. Nah, istilah anak-anak sekarang introvert. Bahkan TRE ini bisa bantu. Dengan TRE saya nggak perlu cerita, Pak Hindra saya punya masalah. Pak Hindra nggak pernah tahu masalah saya. Pada saat ini saya cerita, Pak Hindra baru saya tahu. jadi kaget ternyata berat juga yang Bu Sisil. Gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan itu. Lalu juga saya pingin pada saat saya turun ke lapangan gitu ya, membantu orang, saya udah punya keahlian dan saya percaya diri karena saya memang yakin saya bisa membantu. Bukan cuma modal nekat seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya saya terjun ke lapangan itu karena modal nekat, nggak punya keahlian. Tapi sekarang saya karena udah punya keahlian, saya bisa membantu orang. Karena pada saat saya membantu orang dan orangnya merasa lega, itu ada joy yang nggak bisa tergambarkan, nggak bisa terbayangkan. Saya bahagia banget bisa bantu orang. Dari mana panggilan kemanusiaan yang begitu kuat dalam diri seorang Bu Sisil? Nggak tahu ya Pak dari mana mungkin, tapi saya cuma ngerasa saya selalu berdoa, Tuhan kalau saya sembuh pakai saya sebagai alatmu, itu aja. Indah sekali, wow. Saya jadi terharu nih. Bapak Ibu, ini yang saya pelajari bahwa semua luka batin kita waktu kecil, mungkin juga terjadi sejak dalam kandungan waktu kecil ataupun masa-masa pertumbuhan itu. Apalagi Bu Sisi menyaksikan orang tua bertengkar gitu ya. Dan sebagai seorang anak gak bisa lakuin apapun. Maka dia akan muncul perasaan tidak mampu. Tidak cukup penting sehingga orang tua bisa bertengkar. Hadirnya dia juga tidak bisa mendamaikan. Merasa tidak berguna. Seperti yang Ibu sampaikan itu lengkap. Nah, trauma-trauma kecil itu menyisakan lubang-lubang dalam diri kita. Saya jadi ingat seorang ahli trauma nomor 1, Dr. Gabor Mate. Dia juga mengalami hal yang sama. Dia merasa tidak layak dicintai waktu umur 1 tahun. Dan ketika bertumbuh besar dia bertekad menjadi dokter paling hebat untuk bantu banyak orang. Karena menjadi seseorang yang signifikan ya. Dokter yang hebat itu seorang signifikan. Dia merasa itu bisa menutupi lubang yang tersisa akibat trauma itu. Tapi ini nutupi, bukan disembuhkan. Maka proses yang dialami oleh Bu Sisil dan proses TRE provider 6 bulan harus go deep ke dalam sendiri. Kayak melihat, membongkar, menjahit, itu proses yang struggle. Dan itu menjadi pelan-pelan tertutup dan kita bisa melakukan apapun bukan karena panggilan, bukan dorongan trauma, tapi itu karena betul-betul murni dari dalam diri kita. So dengan TRE bisa membantu kita menjahit kembali lubang itu sehingga kita betul-betul bisa menjadi lebih utuh. Bu Sisil ini luar biasa ceritanya, sangat dalam hari ini. Ada soal yang tadi Pak Hindra singgung soal dalam kandungan, itu saya belum cerita. Oh, Ibu harus cerita ini. Wow, apa yang terjadi Bu? Ibu? Jadi waktu saya tuh ada rutin meditasi lebaran. Jadi pada saat orang lebaran, saya ikut meditasi. Nah di situ saya kalau tiap hari selain meditasi saya melakukan TRE juga. Nah di situ saya pada saat meditasi dan TRE, saya melihat posisi saya dalam kandungan dengan warna merah darah saya dalam kandungan ibu saya. Warnanya saya sangat jelas gitu. Wow. Saya sedikit terharu kalau cerita ini. Ketakutan saya untuk keluar dari dunia sampai saya merasa tidak diinginkan. Sampai akhirnya saya tidak mau keluar dari kandungan ibu saya divakum karena saya lahir 8 bulan Pak, belum waktunya lahir, saya udah lahir tapi saya nggak mau keluar, akhirnya disedot, divakum. Lalu bagaimana saya takut sekali keluar ke dunia. Waktu itu
Jadi rasa takut itu memang sudah ada sejak saya dalam kandungan. Saya takut ngelihat dunia, saya takut menghadapi apa yang akan terjadi yang harus saya hadapin. Wow. Nah teman-teman, ini saya merinding nih, cerita yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat proses yang terjadi, otak lah ya. Kan semua informasi, semua kejadian tersimpan dalam otak kita tuh. Bagian otak itu namanya hipokampus, itu gudang data. Tapi sesungguhnya hipokampus ini terbentuk sempurna setelah 3 tahun. Lalu memori yang ibu sampaikan dari kandungan datang dari mana? Lah otaknya baru terbentuk 3 tahun secara sempurna. Jadi otak di hipokampus ini terbentuk sempurna 3 tahun. Lalu semua tersimpan di situ. Kalau kita punya gangguan trauma, itu nggak masuk simpanannya juga gitu. Nah sisanya ini kemana? Larinya ke tubuh dan ke sistem saraf. Itu adalah proses yang sangat jauh, sangat dalam, terus menerus, akhirnya baru jelas. Kayak kita naik gunung 200 meter kabut, kita nggak tahu setelah 200 meter jurang atau jalan datar. Tapi proses yang ibu lakukan terus menerus, kayak berjalan menapaki jalan itu, jarak itu, dan ketika dekat ibu lihat dengan jelas. Oh, lihat darah, dan feelingnya tidak mau keluar dari ini. Wow. Oke, mudah-mudahan proses-proses TRE pelan-pelan akan masuk pada proses yang mungkin lebih awal dari itu. Mudah-mudahan itu ibu bisa menemukan jawabannya. Pasti ada sesuatu sebelum itu. Luar biasa. Nah, karena ibu hidupnya cukup struggle, berat sekali. Dari pengalaman selama ini, mungkin ibu bisa menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman. Buat semua orang yang pernah terluka dan mungkin saat ini sedang terluka, segera cari bantuan, gitu. Bantuan itu banyak caranya, bahkan teman-teman kita pun nggak perlu menceritakan masalah kita kalau kita memang orang kategori introvert, karena saya juga orangnya introvert gitu. Tapi bantuan itu bisa didapat dari banyak sumber gitu. Salah satunya TRE ini. Saya tidak promosi TRE-nya, tapi saya mengambil TRE karena saya merasa diberkatin, saya merasa disembuhkan dari TRE. Apakah semua metode self healing yang saya pernah pelajari itu nggak berguna? Semuanya berguna, sangat berguna dan melengkapi. Ibarat kata TRE itu seperti saya sudah belajar macam-macam metode self healing, satu botol full, dan TRE tutupnya. Dia menutup luka-luka saya, menyembuhkan luka-luka saya. Itu gunanya semua orang yang mengalami luka batin yang saat ini atau sedang berlangsung, segera cari bantuan untuk menyembuhkan. Kenapa? Karena hidup kita masih panjang. Kehadiran kita itu dibutuhin buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin penderitaan kita saat ini sedang membentuk kita supaya kita kuat, dan suatu saat kita bisa membantu orang lain dengan pengalaman yang kita punya. Ternyata banyak sekali insight yang kita sudah bisa dapatkan dari Bu Sisil. Bu Sisil, terima kasih kehadirannya di Trending Story. Dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk untuk hidup menjadi lebih baik. Terima kasih. Thank you Pak Indra, thank you teman-teman.